Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kawan pajak di Tax Live pada sore hari ini. Di mana pada hari ini Kamis 13 Juli tahun 2023 adalah merupakan episode yang ke-97. Seperti biasanya, Tax Live pada sore hari ini kami siarkan langsung dari lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Bersama saya kali ini Dwi Langgeng Santoso. Ikuti terus ya Tax Live sore hari ini kawan pajak, karena pada episode hari ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang tentunya kompeten dan akan banyak memberikan informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, ngomong-ngomong kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya diberikan dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Amin. Kawan pajak, Tax Live ini adalah merupakan acara rutin yang diselenggarakan setiap minggunya pada hari Kamis pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk terus mantengin Tax Live pada sore hari ini sampai akhir, dan jangan lupa kepada kawan pajak untuk menyebarluaskan informasi ini bisa kepada teman, tetangga, ataupun saudara lainnya. Nah, baik kawan pajak, sudah pada tahu kan apa materi kita atau apa tema materi kita pada Tax Live sore hari ini? Ya, benar banget. Jadi pada sore hari ini nanti kita akan membahas terkait dengan PMK atas natura dan atau kenikmatan dalam aspek perpajakan, sesuai dengan video teaser yang sudah kami bagikan melalui akun IG Ditjen Pajak RI. Nah, tapi sebelumnya saya ada pantun nih buat kawan pajak. Bulan malam bentuknya sabit, sinar terpancar, redup sekali. PMK Natura nomor 66 sudah terbit, kita bahas tuntas di IG Live sore ini. Nah, baik kawan pajak, tentunya pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri. Saya ada teman, saya ada partner, di mana narasumber kita pada sore hari ini bukan narasumber yang abal-abal. Karena tentunya narasumber kita pada sore hari ini adalah kompeten sekali terkait dengan natura ini. Baik, langsung saja kita ajak narasumber kita untuk bergabung. Selamat datang Rahma Intan Andita. Selamat sore Mbak Intan. Selamat sore Mas Langgeng. Baik, bagaimana kabarnya Mbak Intan? Alhamdulillah baik. Mas Langgeng bagaimana? Baik, saya juga alhamdulillah baik. Walaupun sepertinya ini dingin Mbak ya di sini iya, ya? Iya dingin. Baik. Karena ada AC ya Mas. Bener ya. banget. Baik kawan pajak, sebagai informasi Mbak Intan ini adalah pelaksana dari Direktorat Peraturan Perpajakan 2 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kebetulan juga Mbak Intan ini adalah salah satu pegawai yang mengkonsep PMK 66 terkait dengan natura atau kenikmatan ini. Baik, mungkin Mbak Intan sebelum kita nanti masuk diskusi ataupun Mbak Intan mau menyampaikan materi, mungkin ada dua patah kata yang ingin disampaikan kepada kawan pajak. Baik, terima kasih Mas Langgeng. Jadi kawan pajak apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat. Terima kasih sudah ikut bergabung di Tax Live episode ke-97 sore hari ini. Jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Baik, jangan lupa ditonton sampai selesai karena nanti akan ada informasi dan materi yang sangat menarik tentunya ketika nanti kita membahas PMK nomor 66 tahun 2023. Nah, misalnya nih ternyata ada kawan pajak yang pada kesempatan sore hari ini tidak bisa untuk menonton sampai selesai, entah karena 1-2 kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan, jangan khawatir. Nanti kawan pajak bisa untuk melihat rekamannya di IG Reels Ditjen Pajak RI. Nah, gimana Mbak Intan? Sudah siap kita membahas terkait natura? Oke. Semangat saya. Mantap. Baik, langsung Mbak ya. Terkait natura ini memang sangat menarik Mbak. Tidak sedikit kawan pajak atau masyarakat yang menunggu nih terbitnya PMK ini. Jadi kalau boleh saya bilang, PMK ini adalah merupakan salah satu PMK yang paling dinanti ya bagi kawan pajak ataupun mungkin masyarakat pada umumnya seperti itu. Nah, sebelum nanti kita membahas lebih terkait dengan PMK ini, mungkin di bagian awal ini Mbak Intan bisa menjelaskan enggak sebenarnya
posisi natura atau kenikmatan itu dalam undang-undang perpajakan kita sekarang, Mbak? Seperti apa? Siap Mas Langgeng. Jadi gini kawan pajak, sebelum adanya Undang-Undang HPP, itu PPH, Undang-Undang PPH diatur dalam salah satunya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu diatur bahwa natura dan kenikmatan bagi si pemberi kerja tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi si penerima juga bukan merupakan objek pajak penghasilan. Lalu kemudian terbitlah Undang-Undang HPP dan pengaturan tersebut konsepnya diubah, di mana sekarang menjadi seperti ini. Jadi, natura atau kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Itu dari sisi pemberi kerja. Lalu bagaimana dengan sisi penerima penghasilan? Dari sisi penerima itu merupakan objek pajak penghasilan. Tetapi di Undang-Undang HPP ini ada beberapa pengecualian. Jadi tidak semua natura kenikmatan itu menjadi objek pajak. Yang diatur di Undang-Undang HPP yang dikecualikan itu ada 5. Yang pertama adalah makanan atau minuman, bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai. Lalu yang kedua, natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Lalu yang ketiga, natura atau kenikmatan untuk keharusan pekerjaan. Lalu yang keempat, natura atau kenikmatan dari APBN, APBD, atau APB desa. Lalu yang kelima adalah natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nantinya pengaturan itu diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, dan saat ini peraturan pemerintahnya sudah terbit, yaitu pada tanggal 20 Desember 2022. Itu terbitlah peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Di mana secara singkat pengaturan natura atau kenikmatan dalam PP ini kurang lebih seperti ini kawan pajak. Yang pertama, natura adalah imbalan dalam bentuk barang, sedangkan kenikmatan adalah bentuknya fasilitas pelayanan yang tentunya diberikan terkait dengan hubungan pekerjaan atau jasa. Jadi ada dua ya, yaitu pekerjaan atau jasa. Lalu untuk dasar penilaiannya juga dijelaskan, yaitu natura itu berdasarkan nilai pasar, sedangkan kenikmatan itu dari actual cost atau biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh pemberi kerja. Lalu imbalan dan penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan itu dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan pajak penghasilan yang berlaku. Pengaturan tersebut tentunya belum sempurna ya di PP maupun di undang-undang, dalam artian masih perlu penjelasan-penjelasan yang lebih detail lagi. Oleh karena itu, dalam PP juga mengatur bahwa akan ada amanah untuk menerbitkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan, yaitu dalam hal yang pertama adalah tata cara pemberian pengecualian dari objek pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Jadi kata kuncinya daerah tertentu. Lalu yang kedua, batasan nilai tertentu dan jenis dan atau batasan tertentu itu nantinya juga akan diatur lebih lanjut di PMK. Dan yang ketiga adalah tata cara penilaian dan penghitungan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Begitu Mas Langgeng. Baik, detail sekali Mbak Intan ya. Baik. Jadi kalau boleh mungkin saya menyimpulkan ini ya terkait nanti PMK 66 ini. Jadi PMK 66 ini adalah merupakan amanah itu Mbak ya? Iya betul. Amanah dari PP 55 ya? Iya seperti betul itu ya? Mas Langgeng. Dimana tadi itu masih ada tiga tadi ya ketentuan-ketentuan yang memang harus atau masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut itu Mbak ya? Iya betul. Nah benar. Terus berikutnya gini Mbak. Oke, tadi sudah terkait bahwa yang PP 466 ini adalah merupakan amanah dari PP 55 tahun 2022. Nah, selanjutnya kita akan fokus nih masuk ke PMK 66-nya Mbak, seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih konsep itu ya ataupun mungkin definisi atau ruang lingkup dari PMK 66 ini Mbak? Baik, saya akan menjelaskan ya ini tentang PMK 66 yang baru saja terbit ya. Jadi gini kawan pajak, dalam PMK 66 ruang lingkup pengaturannya secara garis besar ada 5. Jadi yang pertama ketentuan umum, lalu yang kedua adalah perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Lalu yang ketiga, natura dan atau kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan dan pengecualiannya dari objek pajak penghasilan. Lalu yang keempat, tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Dan yang kelima adalah ketentuan peralihan dan penutup. Untuk pembebanan biaya, pengaturannya begini.
Yang pertama, biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, ini yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, dan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu yang kedua, biaya sehubungan dengan pekerjaan merupakan biaya yang berkaitan dengan hubungan antara pemberi kerja dengan pegawai. Lalu yang ketiga, biaya sehubungan dengan jasa merupakan biaya karena adanya transaksi jasa antar dua wajib pajak. Lalu untuk ketentuan teknisnya, yang pertama, pengeluaran untuk biaya kenikmatan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun itu dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Lalu yang kedua, pengeluaran untuk biaya natura atau kenikmatan yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Yang ketiga, pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan melaporkan biaya natura atau kenikmatan dalam SPT tahunan PPh. Baik, terima kasih. Demikian tadi kawan pajak ya terkait dengan metode atau cara pembebanan biaya seperti itu. Nah, berikutnya Mbak, ruang lingkup sudah. Berikutnya bagaimana sebenarnya lingkup yang untuk objek dan objeknya Mbak dalam PMK 66 ini Mbak? Baik, jadi konsepnya kan tadi sudah jelas ya. Jadi penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan itu merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Nah, pada dasarnya itu semua merupakan objek pajak penghasilan sama berhubungan dengan pekerjaan atau jasa. Lalu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan itu dimaknai berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai. Lalu sedangkan jasa ini adalah transaksi jasa antar dua wajib pajak. Untuk natura itu sendiri kriterianya bahwa barang, jadi natura itu barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Jadi contohnya di sini adalah mobil eks dinas. Jadi mobil perusahaan, awalnya milik perusahaan, tapi sekarang misalnya akan dialihkan kepemilikannya kepada pegawai. Nah, itu ya yang disebut sebagai natura. Sedangkan untuk kenikmatan itu adalah berupa fasilitas atau pelayanan yang bersumber dari aktiva pemberi. Atau pihak bisa juga dari aktiva lain, pihak ketiga, yaitu misalnya disewa atau dibiayai pemberi. Untuk dimanfaatkan oleh siapa? Yaitu oleh penerima. Contohnya adalah fasilitas mobil dinas. Baik, menarik Mbak ya. Jadi konsep dasarnya natura itu adalah barang tetapi selain uang. Nah, itu ya. Sedangkan yang untuk kenikmatan itu nanti kan berupa fasilitas atau layanan itu mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Baik, berikutnya Mbak tadi kan ketika kita atau Mbak Intan tadi menyinggung terkait dengan PP 55 ataupun tadi Undang-Undang HPP bahwa walaupun natura itu ataupun kenikmatan dalam konsep undang-undang PP yang sekarang itu kan sebagai objek itu Mbak ya. Iya, betul. Tetapi kan tidak semua atas natura atau kenikmatan itu kan menjadi objek. Iya. Artinya ada pengecualian itu ya. Iya, atau ada tingkat khusus pengecualian. Nah, dalam PMK 66 ini pendetailannya seperti apa? Karena kan kalau kita lihat tadi nih di PP 55 ataupun tadi di Undang-Undang HPP kan masih gambaran besarnya ya, artinya hanya 5 item tadi, nggak ada penjelasannya kan itu kan. Nah, lalu bagaimana terkait pengaturannya di PMK ini Mbak? Benar Mas, jadi gini kawan pajak, jadi saya mulai dari makanan, bahan minuman, dan minuman bagi seluruh pegawai ya, yang dikecualikan, yaitu bisa berupa makanan dan atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja, atau bisa pula berupa kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya. Lalu bisa pula berupa bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Lalu untuk berikutnya, yang dikecualikan itu adalah natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi natura dan atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi contohnya ada pakaian seragam untuk keselamatan kerja, lalu sarana antar jemput pegawai, dan lain-lain. Lalu yang dikecualikan berikutnya
itu adalah natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, yaitu sarana, prasarana, fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya, yaitu berupa yang pertama tempat tinggal termasuk perumahan, lalu pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan atau olahraga. Tapi olahraga ini tidak semua olahraga. Jadi ada beberapa yang tetap jadi objek, yaitu golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif. Nah, apa syaratnya agar semua fasilitas tadi bisa dikecualikan dari objek pajak penghasilan? Syaratnya adalah sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak. Begitu kawan pajak. Baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi tadi ada berapa? 3 ya? Ada makanan minuman termasuk kupon, terus yang dalam rangka peralatan atau pekerjaan dinas kan itu ya. Terus yang ketiga tadi adalah ketika memenuhi daerah tertentu kan itu ya? Iya, daerah tertentu. Kayaknya kurang satu. Oh iya betul. Karena tadi kan kalau Mbak Intan bilang tadi kan ada 4 itu ya. Iya, ada 4. Yaitu terkait dengan yang natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Nah, ini seperti apa Mbak? Wah, jeli sekali Mas Langgeng ini ya. Jadi memang saya kurang menyebutkan 1 tadi ya. Yaitu terakhir tentunya adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, ini sangat menarik Mas. Karena rinciannya itu banyak dan ada di PMK 66. Jadi ada 11 item nih. Jadi kalau kawan pajak nanti ingin lihat, itu bisa lihat di lampiran A PMK 66 tahun 2023. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu ya kawan pajak. Jadi yang pertama adalah bingkisan dari pemberi kerja. Ini bingkisannya adalah dalam rangka hari besar keagamaan. Namun hari besar keagamaannya pun hanya dibatasi 5 hari besar. Yang pertama Hari Raya Idul Fitri, yang kedua Hari Raya Natal, yang ketiga Hari Suci Nyepi, yang keempat Hari Raya Waisak, dan yang kelima Tahun Baru Imlek. Nah, batasannya apa? Yaitu ini harus diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai. Lalu yang kedua adalah bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud tadi yang ayat angka 1 ya, yaitu adalah yang diterima atau diperoleh pegawai dan secara keseluruhan bingkisan itu tadi yang selain hari raya itu bernilai maksimal sebesar 3 juta per pegawai per tahun pajak. Lalu yang ketiga adalah peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai. Ini untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan ya. Ini yang sering dibahas nih. Komputer, laptop, HP, pulsa, internet itu juga dikecualikan dengan syarat diterima atau diperoleh pegawai dan menunjang pekerjaan pegawai. Lalu yang keempat, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja dengan batasan diterima atau diperoleh seluruh pegawai dan diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu yang kelima, fasilitas olahraga dari pemberi kerja. Selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu, bermotor, terbang layang, dan atau olahraga otomotif. Itu syaratnya adalah diterima atau diperoleh seluruh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Oke, saya stop dulu sampai nomor 5 Mbak ya. Baik. Nanti kalau sampai 11 nanti kita lupa itu ya. Iya, Jadi iya. sekedar recall lagi atau diperjelas bahwa tadi ada 5 yang pertama adalah bingkisan itu Mbak ya. Iya. Bingkisan dari pemberi kerja itu ya dalam rangka hari raya itu. Jadi Iya. misalnya nih pas hari raya kemarin nih Iya. para karyawan semua karyawan mendapat katakan bingkisan. Iya. Nah, berarti atas bingkisan itu masuk dalam ini ya konsep natura yang dikecualikan seperti iya. itu. Terus misalnya juga ternyata selain hari raya Idul Fitri misalnya nih Idul Adha kemarin ternyata juga menerima bingkisan. Nah, kalau seperti itu berarti kan kita harus melihat dulu nilainya ya. Iya. Karena tidak masuk dalam hari raya yang di atas tadi. Artinya kan hari raya itu udah ditetapkan ya 5 Iya, itu ya, iya, nggak bisa betul. yang lain kan? Iya, betul. Artinya ketika dapat bingkisan selain 5 hari raya itu berarti nanti kita harus melihat batasan yang kedua. Selain harus diterima oleh pegawai kan itu Mbak ya, bahwa secara keseluruhan nanti nilainya itu tadi ya maksimal adalah 3 juta rupiah kan, seperti itu, harus melihat itu. Nah, terus nih yang penting juga kawan pajak tadi nomor 3, peralatan atau fasilitas kerja
yang biasanya ini terkait untuk kegiatan kita sehari-hari di kantor untuk menunjang kinerja pegawai. Misalnya nih, pegawai dapat komputer, pegawai dapat laptop ataupun ponsel, termasuk mungkin ada bantuan internet kan itu kan, di mana nanti semua pegawai mendapatkan seperti itu, berarti itu nanti juga masuk kategori yang dikecualikan itu Mbak ya, seperti itu. Betul. Sedangkan yang keempat tadi kawan pajak adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan yang dari pemberi kerja. Sedangkan yang kelima ini adalah terkait yang untuk olahraga. Tentunya selain golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, atau olahraga otomotif. Ini juga ada batasan nilainya ya. Jadi maksimal yang dibebaskan tadi adalah 1,5 juta ya per pegawai per tahun pajak. Itu yang nomor 1 sampai nomor 5. Nah, selanjutnya Mbak, yang nomor 6 sampai nomor 11 seperti apa Mbak? Baik, jadi saya lanjutkan ya. Yang nomor 6 adalah fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal. Komunal ini artinya adalah dimanfaatkan bersama-sama, yaitu antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak. Ini syaratnya adalah diterima atau diperoleh pegawai. Lalu yang ketujuh, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh individual atau perorangan, yaitu misalnya antara lain apartemen atau rumah tapak. Ini batasannya adalah diterima atau diperoleh pegawai, dan secara keseluruhan atas fasilitas tersebut, yaitu apartemen atau rumah tapak atau lainnya tadi, bernilai maksimal sebesar 2 juta rupiah per pegawai per bulan. Lalu yang ke-8 adalah fasilitas kendaraan dari pemberi kerja, dan dikecualikan apabila diterima atau diperoleh pegawai yang, nah di sini ada 2 syarat nih yang harus terpenuhi. Yang pertama, tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja, dan yang kedua, memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta rupiah per pegawai per bulan dari pemberi kerja. Lalu yang ke-9, fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK, yang atas iuran ini ditanggung oleh pemberi kerja, itu yang diterima atau diperoleh pegawai ya. Tentunya fasilitas iuran tadi. Lalu yang ke-10 adalah fasilitas peribadatan, antara lain musola, masjid, kapel, atau pura. Dan ini syaratnya adalah diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan ibadah. Lalu yang ke-11 itu adalah seluruh natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun pajak 2022 yang diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa. Baik, tadi Mbak Intan sudah menjelaskan ya dari poin 6 sampai poin 11 tadi. Poin 6 tadi terkait misalnya ada fasilitas tempat tinggal itu Mbak ya, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang sifatnya komunal itu ya, harus digarisbawahi ya, sifatnya komunal, artinya dimanfaatkan secara bersama-sama seperti itu, misalnya seperti ada mes, asrama, barak, atau mungkin pondokan seperti itu yang nomor 6. Nomor 7 tadi terkait dengan fasilitas tempat tinggal nih yang dipegang oleh perseorangan, antara lain tadi seperti apartemen ataupun rumah tapak seperti itu. Tapi yang rumah tapak ataupun yang ini, yang poin 7 ini ada batasannya itu Mbak ya. Iya, betul. Tadi bahwa secara keseluruhan nilai maksimalnya adalah 2 juta per pegawai per bulan. Itu nomor 7. Nomor 8 tadi yaitu terkait dengan fasilitas kendaraan dari pemberi kerja, di mana batasannya atau syaratnya tadi bahwa tidak ada atau tidak memiliki yang namanya penyertaan modal pada pemberi kerja yang pertama. Terus yang kedua syaratnya juga bahwa rata-rata memiliki penghasilan brutonya dalam 12 bulan itu nanti adalah terakhir sampai dengan 100 juta rupiah per pegawai dari pemberi kerja. Itu nomor 8. Nomor 9 adalah terkait dengan iuran kepada dana pensiun, di mana tadi lembaganya tadi sudah disahkan oleh OJK itu Mbak ya. Iya. Itu untuk semua pegawai, untuk batasannya tadi diterima oleh pegawai seperti itu. Sedangkan yang nomor 10 tadi adalah fasilitas peribadatan seperti itu ya. Misalnya sholat, masjid, ini ya Mbak ya. Iya. Kapel, pura. Terus apa batasannya? Batasannya adalah peruntukannya semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Artinya kalau semata-mata berarti hanya untuk dalam rangka kegiatan beribadah saja. Seperti itu Mbak ya. Iya, betul. Nah, yang menarik adalah nih, yang seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022
Jadi kawan pajak ini menarik, jadi atas natura atau kenikmatan yang diperoleh tahun pajak 2022 itu nanti berarti dikecualikan, gitu Mbak ya? Iya betul, seperti itu. Oke, itu tadi adalah kawan pajak 11 terkait dengan rincian itu ya, rincian yang untuk tadi jenis ataupun batasan nilai tertentu tadi, di mana tadi kawan pajak kalau ingin lihat detailnya nanti bisa melihat di lampiran A dari PMK 66 ini, seperti itu. Nah selanjutnya Mbak, tadi sudah terakhir mungkin terkait ini Mbak, cara menilai atau mungkin bagaimana cara kita membayar, menyetor atau mungkin memotong atas PPh atas naturnya seperti apa Mbak? Baik, jadi untuk tata cara penilaiannya, jadi untuk natura atau natura itu dinilainya berdasarkan nilai pasar. Sedangkan untuk kenikmatan itu adalah jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh pemberi. Lalu yang berikutnya adalah pemberi imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan itu juga wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa natura dan atau kenikmatan atau PMK 66 ini bukanlah pengaturan pajak baru, tapi ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi bisa dipotong PPh pasal 21, pasal 4 ayat 2, pasal 23 begitu. Lalu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan ini perlu dicatat ya, yang diterima atau diperoleh sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 apabila pemberi kerja belum melakukan pemotongan, maka atas PPh yang terutang itu nanti wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam SPT pajak penghasilan si penerima. Baik, jadi pada peristiwa tadi terkait penilaian tadi ada dua ya, natura menggunakan nilai pasar, sedangkan yang untuk kenikmatan nanti dengan aktual cost tadi Mbak ya, iya. Terkait dengan tata caranya. Terus bahwa jangan lupa terkait dengan penghitungan pajaknya, bahwa di sini nanti tadi pemberi imbalan wajib untuk memotong, Mbak ya, menghitung, menilai, menghitung, memotong dan menyetor PPh-nya itu ya. Iya betul. Nanti PPh-nya bisa berbagai jenis, mungkin nanti tergantung transaksinya ya, bisa mungkin 21 dia sebagai pegawai ataupun lainnya seperti itu. Nanti kita melihatnya sesuai dengan real transaksinya seperti itu. Terus ternyata di terakhir ini Mbak tadi bahwa yang misalnya nih dalam rentang 1 Januari sampai dengan 30 Juni itu ya, ternyata katakan ada pegawai, ada karyawan, ternyata belum dipotong nih PPh-nya oleh si pemberi kerja misalnya. Jadi nanti si pegawai itu nanti harus menghitung sendiri itu ya, kesannya seperti itu ya. Betul. Dan nanti dilaporkan dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2023. Gitu Mbak ya. Iya. Oke, demikian tadi kawan pajak terkait ini ya, materi atau isi dari PMK 66 ini. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke diskusi gitu Mbak. Kita coba jawab beberapa pertanyaan ya. Ini sebenarnya waktunya sudah sudah hampir habis juga, ini sudah 3:29. Tapi nggak apa-apa, nggak afdol kalau kita kita nggak membaca pertanyaan itu ya Mbak ya, seperti itu. Baik, saya coba pertanyaan menarik ini Mbak, terkait dari Ibu atau Mbak ya, Mbak aja ya, Mbak Mailina. Ini pertanyaan adalah untuk Ditjen Pajak RI. Dalam PMK 66 pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa natura dan atau kenikmatan yang diterima pada tahun 2022 itu kan bukan objek pajak. Nah kalau demikian, misalnya nih ternyata tadi sudah bayar PPh nih, sudah motong, apakah bisa nih ngajukan restitusi Mbak? Baik, jadi kita harus melihat ya bahwa untuk perpajakan natura kenikmatan ini berarti kalau sudah terlanjur dipotong itu ada dua sisi, yaitu dari sisi pemberi dan juga dari sisi penerima. Nah dari sisi pemberi berarti ini saya anggap adalah karyawan misalnya ya, berarti dia sudah terlanjur melakukan pemotongan PPh pasal 21, dan dari sisi pemberi pula sudah terlanjur memberikan bukti potong 1721A1 kepada pegawainya.
Maka dari itu dari sisi pemberi dengan adanya PMK 66 ini maka silahkan melakukan pembetulan untuk SPT masa PPh pasal 21 boleh dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Dan tentunya karena ternyata di sini misal bukan objek pajak padahal dikiranya awalnya adalah objek pajak, maka akan ada lebih bayar di SPT masa PPh pasal 21-nya. Atas lebih bayar tersebut silahkan dikompensasikan. Lalu itu dari sisi pemberi, sedangkan dari sisi penerima, nah di sisi penerima ini tadi menerima bukti potong 1721A1. Nah ketika si pemberi kerja ini tadi melakukan pembetulan SPT masa PPh pasal 21, maka dia akan menerbitkan bukti potong 1721A1 yang baru kepada si karyawan ini tadi. Maka dari karyawan itu silahkan melakukan pembetulan di SPT tahunannya begitu. Dan ini apabila ternyata karyawan tadi misal penghasilannya bukan semata-mata dari satu pemberi kerja, misal ada penghasilan lain, maka memang ada kemungkinan di SPT tahunan tahun pajak 2022-nya akan lebih bayar. Nah, atas lebih bayar itu silahkan meminta pengembalian. Bisa melalui restitusi dengan skema biasa diperiksa 12 bulan atau juga bisa dengan restitusi dipercepat apabila memenuhi syarat. Baik, menarik sekali. Jadi nanti pasti yang untuk 2022 tadi Mbak ya, yang katakan udah dipotong, itu nanti pasti akan berdampak baik bagi dari sisi pemberi tadi, pemberi natura ya, mungkin perusahaan atau mungkin kantor atau apa, terus juga dari sisi si penerima itu Mbak ya, pegawai. Jadi mekanisme pembetulan SPT khususnya tadi SPT 21 yaitu tadi bagi pemberi kerja gitu Mbak ya, pemberi kerja nanti bisa melakukan pembetulan seperti itu, jika ada lebih nanti bisa dikompensasikan kan, seperti itu. Terus dari sisi si penerima tadi pegawai, andai kata nih setelah pembetulan ya seperti 2022 ternyata ada lebih bayar, ya berarti itu menjadi hak dari si wajib pajak ya. Dan berarti DJP nanti akan memprosesnya ketika nanti dia meminta lebih bayar. Seperti itu Mbak ya. Oke, menarik Mbak. Baik, berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Iman ya, Bapak Iman Syalbat. Nanti terkait dengan natura yang menjadi objek pajak. Pertanyaannya adalah apakah natura tersebut bisa dibiayakan dan tidak dikoreksi Mbak di SPT badannya? Baik, jadi dengan adanya rezim Undang-Undang HPP, yaitu natura atau kenikmatan ini dapat dibiayakan sepanjang berhubungan dengan 3M, lalu juga dari sisi penerima menjadi penghasilan, maka memang di sini bisa dibiayakan dan tidak dikoreksi di SPT tahunan badan, seperti itu. Dan itu mulai berlaku tahun pajak 2022. Baik, jadi pada persidangan tadi bahwa bisa dibiayakan dan tidak dikoreksi. Selama tadi ya, jadi kata kuncinya ini 3M itu Mbak ya? Betul, selama bahwa atas biaya, atas pengeluarnya memang dalam rangka 3M itu Mbak ya? Iya, betul. Jadi itu kata kuncinya Bapak Ibu ya, teman-teman kawan pajak, jadi harus dalam rangka 3M seperti itu. Mungkin ada pertanyaan berikutnya Mbak, atau kita sudahi? Asik. Oke, ini benar menarik nih. Pertanyaan menariknya coba saya buka dulu. Harusnya yang di kolom, atau Mbak ingin milih pertanyaan Mbak? Silakan Mas Langgeng saja. Oke. Oh, ada pertanyaan menarik nih Mas, sepertinya dari @rdjrahu ya. Ini Bapak atau Ibu ya? Oke, pertanyaannya yang mana Mbak? Oke, yang nomor 4. Yang 4. bagaimana pengenaan natura untuk kendaraan? Oh, oke, langsung jawab Mbak. Oke. Baik, jadi untuk kendaraan ini ada 2 ya tadi, jadi belum tentu kendaraan itu berupa natura, bisa jadi berupa kenikmatan. Jadi kalau kendaraan itu memang diserah terimakan kepada pegawai, artinya hak kepemilikannya itu berubah dari perusahaan atau beralih dari perusahaan kepada pegawai, maka itu natura. Nah itu lalu nilainya berapa? Tadi disebutkan nilai pasar dari kendaraan tersebut. Sedangkan kalau misalnya kendaraan itu adalah hanya dipinjami saja misalnya karyawannya, maka itu berupa fasilitas. Dan fasilitas ini berapa sih penghasilan yang diakui oleh pegawai tersebut atas fasilitas kendaraan tersebut, yaitu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh pemberi kerja, begitu. Jadi dalam konteks tadi mobil ternyata bisa masuk 2 ya, terlihat case-nya seperti apa Mbak ya? Iya. Masuk konteks natura ketika memang ada penyerahan hak, artinya dari sisi pemberi tadi, pemberi kerja tadi memberikan nih mobilnya nih kepada si
pegawai. Iya, Berarti betul. itu masuk natura itu Mbak Iya, ya. betul, Tetapi seperti kalau itu. ternyata tadi katakan menyewa ataupun meminjam seperti itu kan itu nanti jadinya kan berupa kenikmatan atau fasilitas. Jadi maksudnya di kenikmatan. Nah, tata cara penilainya atau dasar nilainya kan juga beda tadi ya. Iya. Jika misalnya tadi berbentuk natura, maka nanti adalah berapa nilai harga dari mobil itu kan itu kan. Iya, Tapi nilai ternyata ketika katakan tadi itu dalam rangka sewa, dalam rangka pinjam itu nanti berapa aktual cost-nya kan itu kan atau iya. biaya sewanya yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh Iya. si pemberi kerja tadi gitu Mbak ya. Iya, atau bisa juga biaya penyusutan, Mas. Oh, Jadi bisa kalau juga, misalnya oke, dimiliki, misal kendaraan itu dimiliki oleh perusahaan, maka biayanya apa saja? Bisa biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, lalu misalnya ada biaya tol, bensin, lalu supir itu juga bisa Oh, itu masuk juga gitu. bisa Iya, jadi bisa semua masuk ke biaya, semua biaya yang ya. diakui secara akuntansi oleh perusahaan tersebut berapa gitu. Baik, terima kasih Mbak siapa lupa namanya? Intan. Mbak Intan. Astaga. Oke, terima kasih Mbak Intan. Baik kawan pajak, ini sepertinya kita sudah di ujung waktu nih ya. Sudah pukul 3:36. Mungkin sebelum kita tutup Mbak, karena kan biasanya kan kita selesai pukul 3:30, mungkin ada apa Mbak ya, closing statement ya? Oh, closing baik. statement dari Mbak Intan terkait dengan PMK 66 ini Mbak, bagi Baik. kawan pajak. Jadi sedikit saja ya dari saya penutupnya. Jadi yang pertama, semangat diundangkannya PMK 66 itu untuk mewujudkan keadilan, yaitu untuk memajaki penghasilan karyawan yang high level employee atau karyawan level tinggi seperti misalnya direktur, direksi, jajaran direksi seperti itu. Yang pada praktiknya sering mendapatkan imbalan berupa natura dan kenikmatan. Lalu yang kedua, ini poin pentingnya, tidak semua natura atau kenikmatan itu dikenai pajak. Jadi kawan pajak harus paham dan jeli nih, apa-apa saja pengecualiannya. Terutama natura dan kenikmatan yang terkait dengan pekerjaan kawan pajak ya. Nanti bisa digali lagi di PMK 66 tahun 2023. Itu saja dari saya, Mas. Baik, terima kasih. Siap sama-sama Mbak. Terima kasih sekali Mbak sudah mau bergabung di studio yang sangat megah ini Mbak ya. Iya, sangat mewah. Iya, terima kasih dan sudah mau membagi ilmunya dengan kawan pajak semuanya. Alhamdulillah hari ini lumayan banyak pesertanya. Kalau saya lihat tadi viewernya ada sekitar 400-an. Sekali lagi terima kasih kawan pajak atas atensi yang luar biasa pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap terus menonton Taxfly ya kawan pajak ya. Jangan lupa sama nanti minggu depan jadwal kita masih sama. Masih di hari Kamis, masih pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah baik kawan pajak, harapan kami tentunya dengan acara Tax Live pada sore hari ini ataupun Tax Live ini, kita bisa sama-sama belajar dan menimba ilmu dan bisa menumbuhkan semangat untuk menjadi wajib pajak yang taat, wajib pajak yang patuh. Karena apa? Karena dengan pajak yang kuat, maka Indonesia akan maju. Baik, akhirnya saya Dwi Langgeng Pakel Santoso. Saya Rahma Intan Anindita. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.